Bapak Ibu, mari kita sambut Bapak Yan Kristianto. Terima kasih Mbak Tia. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas, Pak Yan. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang saya hormati. Beberapa saya bisa lihat wajahnya di kamera, Ibu Lovely, Bu Penny, Bu Rizda, Pak Fahmi, Pak Didi, Bu Renta, Pak Faiz, Bu Prapi, dan Bu Imas, Bu Anggana. Selamat pagi, salam hormat dari saya, salam kenal Bapak Ibu. Ini mungkin perjumpaan pertama kita. Semoga di kemudian hari kita bisa berjumpa di sesi-sesi pelatihan yang lain. Saya mengapresiasi di akhir pekan ini, di weekend ini, Bapak Ibu meluangkan waktu untuk kita sama-sama berdiskusi, kita sama-sama belajar untuk kebaikan dari para siswa kita, baik dari tingkat yang masih SD maupun SMP maupun SMA, dan saya lihat semangatnya juga luar biasa. Baik, kita mulai sesi hari ini. Mbak Tia, mohon bantuannya untuk memoderasi. Saya izin share screen ya Mbak Tia. Baik, Pak. Selamat pagi Bu Renta, selamat pagi. Ya, Bapak Ibu, setiap hari kita semua manusia berurusan dengan satu yang namanya uang. Namun sayangnya belum ada di kurikulum resmi kita untuk para siswa khusus. Kalau OJK, Otoritas Jasa Keuangan sudah membuat, tapi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk di sekolah kurikulum ini belum secara official, secara resmi. Jadi hari ini kita bersyukur Mentari membuka satu sesi untuk bagaimana kita belajar Bapak Ibu untuk mengembangkan kecerdasan keuangan sejak dini bagi para siswa. Saya harap kita dapat belajar dengan fun, dengan gembira, dan saling aktif gitu untuk kita terlibat sepenuhnya untuk saling sharing Bapak Ibu, saling berbagi pengalaman bagaimana di sekolah masing-masing, untuk keadaan masing-masing. Jadi kita dapat semakin berkembang juga, semakin bertumbuh satu sama lain. Hari ini kita akan belajar bagaimana pentingnya kita memahami financial literacy atau kecerdasan keuangan bagi para siswa, dan kita sama-sama Bapak Ibu berbagi strategi dalam mengedukasi kecerdasan keuangan bagi para siswa. Ya terbaik bagaimana dengan karakteristik siswa-siswa tertentu bagaimana. Ya. Nah, Bapak Ibu sebelum kita masuk lebih dalam, saya punya satu pertanyaan singkat ini. Kalau kita lagi belanja di mall Bapak Ibu, ya sepatu di toko, ada dua pilihan diskon sebagai berikut. Pilihan pertama, diskonnya 50 tambah 30%. Dengan diskon kedua, pilihannya langsung 70%. Saya mohon dengan hormat responnya itu di kolom chat. Bapak Ibu memilih pilihan yang pertama atau pilihan yang kedua? Oh ini Pak Safaat pilihan 1. Bu Feni pilihan 2. Oh, responnya Bapak Ibu supaya kita bisa belajar bersama-sama. Pak Muhammad, oke, 1 Pak. Setelah dikurangi 50, oke Pak Safaat. Bu Foni, terima kasih. Bu Meliana, Bu Ratnasari, Pak Rahmat, terima kasih. Bu Anggana, oke. Bu Imas, oh, ada yang pilihan 1, ada yang pilihan 2. Saya mohon masing-masing dari masing-masing pilihan ini. Dari Bu ini dulu, Ibu Lovely. Mohon maaf, Bu Ratnasari. Pilihan 1 ini kenapa Ibu? Mohon bisa menyalakan mikrofon untuk kita berbagi. Bu Ratna, apakah bisa menyalakan mikrofon? Ibu Ratnasari, bisa di-unmute, Bu? Oh, mohon maaf, belum unmute tampaknya Ibu. Sepertinya Ibu Ratna. Oh iya, silakan Ibu Ratna. Oh, baik. Menurut saya pilihan nomor 1 itu lebih banyak diskonnya. Lebih banyak Ibu ya? Gimana? Perhitungannya 80% berarti Ibu ya? Iya. Oke, siap. Wah ini suka belanja, sudah sering belanja nampaknya ini. Baik, Bu Ratna terima kasih responnya Ibu.
Yang kalau untuk pilihan 2 saya mohon Pak Didik. Pak Didik, mohon dengan hormat, Pak. Didik bisa di-unmute, Pak? Atau kalau tidak bisa kita ke yang lain ya, Pak ya? Pak Ian. Oh, baik. Mungkin bermasalah di mikrofonnya. Baik. Iya. Mungkin Bu Sofi. Bu Sofi, bisa langsung di-unmute, Bu? Ya, sepertinya Ya, kalau baik. dihitung 50, kalau 100 di oh ya. Halo, ya bisa dengar ya? Baik, bisa Ibu, bisa. Kalau saya hitung sekilas, misalnya harganya 100, diskon Ya. 50 kan tinggal 50. Ya. Diskon lagi 30%, kurang 15 masih 35 ya Pak. Kalau yang satunya 100 langsung diskon 70, sisanya 30. Murah. Wow. Yang dua. Siap Ibu, cepat sekali. Nampaknya pengalaman menentukan kecepatan keputusan ini ya. Siap. Terima kasih banyak Ibu Sofi untuk sharingnya. Iya, Bapak Ibu, kalau pilihan, wah ini sama Pak Didik diterangkan secara detail ini di kolom chat. Terima kasih Pak Didik. Mungkin mikrofonnya error, namun berkenan untuk menjelaskan. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, kalau pembelajaran mengenai numerasi ini kan banyak ya, salah satunya untuk pengambilan keputusan. Di pilihan pertama Bapak Ibu, setelah didiskon 50% tadi, sisanya diskon lagi 30%. Maka sebenarnya total diskon yang kita dapatkan 65%, seperti yang Bu Sofi sampaikan ya Ibu ya. Benar ya? Bu Sofi, 65% total. Iya, betul. Iya. Betul. Nah, kita masih harus membayar 35% ya Bu Sofi. Benar ya? Iya, ya, Pak. siap. Nah, kalau di pilihan kedua Bapak Ibu, langsung kita diskon 70%, maka kita hanya perlu bayar 30%. Benar ya Ibu Sofi? Iya, betul. Iya. Jadi tinggal pilihan kedua lebih menguntungkan. Ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya mohon responnya. Apakah slide saya terlihat ini yang berikutnya, Mbak Tria? Terlihat dengan jelas, Pak Ian. Bapak Ibu, ketika kita dikatakanlah di satu toko, ada dua pilihan. Ya. Pilihan pertama, kita boleh dapat satu voucher dengan free $10. Free, ambil saja langsung, kita bisa beli barang apapun free, tapi dengan batasan $10. Atau kita harus membeli voucher kedua, Bapak Ibu, seharga $7. Namun kita mendapatkan free $20. Saya ulangi. Mungkin saya kecepatan, saya ulangi. Voucher pertama free, kita hanya ambil, kita bisa beli barang apapun maksimal $10 gratis. Voucher yang kedua, kita harus bayar $7, Bapak Ibu, dan mendapatkan voucher dengan 2 kali lipat, $20 free. Jadi kalau belinya barangnya $18, udah kita nggak usah bayar apa-apa lagi dari voucher itu. Nah, mohon responnya Bapak Ibu, voucher pertama atau voucher kedua ini, Bapak Ibu? Voucher kedua Pak Didik, Bu Lovely, Pak Rahmat. Baik. Bu Feni, Bapak Ibu, mari kita berdiskusi. Mungkin ada pendapat-pendapat yang berbeda, tidak ada benar salah di sini. Kita sama-sama belajar. Bu Govinda, Pak Arif, terima kasih. Pak Bambang. Baik, dua. Pak Safaat, 2. Baik. Voucher kedua lebih menguntungkan, tapi lebih baik karena gaji Pak David, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini ada yang nomor 1, Bu Kristiana. Tergantung barang yang mau dibeli berapa, Bu Sofi. Kalau 10, wah, mantap. Baik, saya kali ini saya surprise sekali karena ternyata responnya di awal sangat luar biasa, Mbak Tria. Saya rasa sesi ini akan berlangsung sangat menarik, Bapak Ibu, karena kita satu frekuensi untuk sama-sama mau membahas topik ini. Saya tawarkan untuk Bapak Ibu guru, ada yang mau memberikan pendapatnya, mungkin supaya saya tidak menunjuk gitu. Apakah ada yang mau memberikan pendapat? 1. Oh, baik Bu Meliana. Voucher 1 selisih 10, voucher 2 selisih 13. Terima kasih Pak Didik. Wah, Pak Didik ini tipe detail sekali. Bapak Ibu, apakah ada yang ini memberikan pendapat? Ini Bu Yeti.
Bu Yeti, Bu Patria. Iya, silakan Ibu. Iya. Iya, Pak, menurut saya sama seperti Mr. David ya ini ya. Jadi kalau yang saya kan pilih pilihan yang pertama, mungkin lebih kecil ya, voucher dapatnya 10, tapi for free gitu, jadi gratis. Sedangkan kalau yang voucher kedua memang lebih banyak, tapi kita harus ngeluarin uang sebanyak $7 ya. Jadi selisihnya sih cuma sedikit sih menurut saya, cuma $3. Jadi lebih baik yang pertama aja karena gratis. Seperti itu, Pak. Oh, oke. Berarti lebih prefer yang pertama ya, Ibu? Betul. Iya, Pak. Iya. Terima kasih Bu Yeti atas sharingnya. Bapak Ibu, tadi yang ada yang milih tergantung. Saya agak scroll-nya ke atas, ada yang tergantung tadi menjawab. Mohon, apakah bisa menyampaikan ininya, pendapatnya? Apakah Bu Sofi tadi ya, kalau saya nggak salah lihat? Kalau menurut saya tergantung barang yang mau saya beli, Pak. Kalau barang saya harganya kurang dari $10 ya saya ambil yang pertama. Kalau barang saya harganya lebih dari itu ya saya ambil yang banyak, jadi diskon saya banyak. Jadi depends on circumstance-nya ya, kondisinya. Iya, Pak. kebutuhannya. Wah, ini nampaknya pengalamannya memang sudah banyak. Terima kasih Bu Sofi. Terima kasih. Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada jawaban benar dan tidak ada jawaban salah. Ada memang orang tertentu kalau ke satu store yang kita sering kunjungi di perumahan, kita tahu ya, tanpa perlu menyebutkan nama gitu, ada yang memang rutinitasnya mungkin membeli barang-barang yang di bawah $10. Sehingga kemudian yang terbentuk dari pengalaman itu, saya biasanya cuma perlunya nggak sampai $10 ya, ambil aja yang gratis ya. Kan sama saja diberikan barang gratis gitu oleh toko. Namun ada yang memang ke store itu rutinitasnya membelinya agak sedikit banyak, misal katakanlah habisnya $18, $15, katakanlah $20 atau bahkan lebih. Nah, ketika yang membelanjakan atau memerlukan lebih, otomatis ininya concern-nya ketika melihat pilihan tadi langsung mengarah kepada, oh saya lebih perlu yang $20. Nah, tapi Bapak Ibu, ada tipe orang ketiga, pernah nggak menjumpai atau memiliki teman atau rekan yang ketika Bapak Ibu pergi bersama-sama jalan atau ngobrol, setiap ada paket promo apapun, Bapak Ibu. Paket promo apapun. Ada yang misal dikasih paket promo yang ultimate, ada yang medium, ada yang biasa gitu. Tipe orang tertentu cenderung memilih yang ultimate, yang pokoknya ambil paket promo yang tertinggi, meskipun harus keluar uang lebih. Padahal dalam perjalanannya tidak terpakai optimal. Tidak kepakai semua gitu. Jadi tetap ambil paket promo yang pokoknya paling tinggi, bisa dapat gratis A, B, C, D dengan sacrifice uang lebih, namun nggak kepakai secara optimal. Apakah pernah Bapak Ibu menemui tipe yang rekan seperti ini, menjumpai? Apakah pernah yang pernah tolong raise hand atau bilang mohon respon di chat, saya gitu. Apakah pernah Bapak Ibu? Oh ini ada raise hand 1 orang. Kok saya nggak kelihatan ini? Oh Ibu Deborah. Nah, oh yang lain mungkin belum pernah menjumpai. Jadi jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya memang tergantung dari kondisi masing-masing kita yang mau membelanjakan itu. Kalau memang perlunya di bawah $10, kenapa harus bayar kalau bisa gratis gitu tadi katanya. Ya, Bu Sofi juga ya. Nah, tapi kalau memang keperluannya $20, jelas lebih untung kalau kita ambil voucher yang kedua. Nah, Bapak Ibu yang poin yang mau saya sampaikan dari kedua icebreaker ini ialah bagaimana orang mengambil keputusan menentukan jumlah uang yang beredar. Saya ulangi ya Bapak Ibu, bagaimana perbedaan setiap orang dalam mengambil keputusan. Ya, ada yang pokoknya ambil yang terbesar meskipun harus keluar uang lebih banyak. Ada yang enggak, maunya free saja. Kalau bisa free, kenapa harus bayar? Perbedaan pengambilan keputusan ini menentukan bagaimana jumlah uang beredar, Bapak Ibu. Marshall Silver dalam bukunya Passion, Profit, and Power, Bapak Ibu, mengungkapkan satu fakta bahwa 50% Bapak Ibu, jumlah uang beredar dikuasai hanya 1% manusia di dunia. Bayangkan Bapak Ibu, 50% Bapak Ibu dari jumlah uang beredar dikuasai 1% jumlah manusia di dunia. Dan 90% jumlah uang yang beredar Bapak Ibu dikuasai oleh 5%. Tentu waktu berlalu, tentu research ini perlu dikaji ulang. Namun suatu saat saya berkesempatan untuk memberikan pelatihan di salah satu perusahaan kuliner. Kalau saya sebut namanya di Surabaya, mungkin sudah pasti banyak yang tahu. Nah, kebetulan saya memberikan training ini
tandem Bapak Ibu, duet dengan satu pimpinan cabang bank salah satu terbesar di Indonesia, salah satu yang terbesar Bapak Ibu, yang jumlah ATM-nya katakanlah terbanyak di Indonesia. Kemudian saya tanya fenomena ini, Pak, karena beliau pimpinan cabang, saya coba tanya, Pak, bagaimana kalau di cabang Bapak? Beliau mengatakan 71% jumlah uang di cabang tersebut dikuasai hanya 1% nasabah. 71% jumlah uang di rekening di total di cabang tersebut Bapak Ibu dikuasai oleh 1% nasabah. Saya sampai merasa, wah berarti buku ini memang mengatakan hal yang memang plus minus Bapak Ibu, bukan langsung persis pasti 50%, tapi ada kenyataan bahwa sebagian besar jumlah uang dikuasai oleh sedikit proporsi dari jumlah manusia. Bahkan kalau ketika Marshall Silver melakukan penelitian lebih lanjut, ketika buku ini dibuat Bapak Ibu, jika uang di dunia ini dibagi sama rata, waktu itu jumlahnya 2,4 juta US dollar, dibagi sama rata, jadi setiap orang di dunia punya uang yang sama, jadi lapangannya sama rata. Bebas mau diapakan uang itu. Fakta yang mencengangkan ialah dalam 5 tahun Bapak Ibu, dalam 5 tahun saja kembali ke jumlah semula, yaitu 90% dari jumlah uang itu dikuasai oleh 5% dari jumlah manusia. Pak Ian, kok bisa gitu? Karena kalau saya diberikan uang ya 2,4 juta dolar ya pasti saya nggak mungkin, pasti dieman-eman kalau bahasa Jawa Timurnya ini. Pasti saya pakai untuk hal yang lebih produktif. Bapak Ibu, kalau kita bisa kategorikan, terdapat 2 tipe manusia gitu. Kalau kita bisa ini kan bukan berusaha untuk mengkotak-kotakkan, tetapi ada 2 pertanyaan yang berbeda yang muncul di kepala masing-masing orang ketika menerima uang. Tipe orang yang pertama tanya begini, ketika terima uang ini bisa saya belikan apa? Uang ini bisa saya belikan apa? Bapak Ibu, pertanyaan menentukan jawaban. Saat kita tanya di kelas sama para siswa itu, tadi pagi makan apa? Otomatis jawabannya mereka otomatis langsung berpikir, tadi pagi saya makan apa ya? Oh, saya makan nasi goreng, Bu. Oh, saya makan puding, Bu, buatan mama saya. Tapi kalau saya tanya, tadi pagi berangkat sekolah jam berapa? Otomatis mereka berpikir, oh jam berapa? Pertanyaan menentukan jawaban. Tipe yang pertama bertanya, apa yang bisa saya beli? Nggak kaget kalau jawabannya munculnya, kalau nggak beli mobil mewah, gadget mewah, ini baru keluar lagi ya Bu Sofia, iPhone 14 Pro Max ya, yang dengan layar yang sedemikian gitu ya, yang barang siapa yang loyalis Apple pasti sangat tahu gitu. Apa yang bisa saya beli dari uang ini? Tapi tipe orang yang kedua tanya yang berbeda, Bapak. Ketika saya terima uang, bagaimana supaya uang saya ini bertumbuh? Bagaimana supaya uang saya ini bertambah banyak? Jawaban yang muncul mendadak berbeda. Ada yang bilang, oh saya depositokan, meskipun bunganya kecil. Meskipun kemarin Bank Indonesia, Bapak Gubernur Bank Indonesia mengumumkan bunga bank acuan sudah naik Bapak Ibu 4,25% karena tingkat inflasi sudah semakin tinggi. Ada yang langsung jawabannya, oh saya mau belikan saham. Ada yang langsung saya belikan reksadana. Oh saya mau sisihkan, saya mau tabung, saya mau buat kos-kosan. Oh saya mau buat rumah, saya mau belikan properti. Macam-macam jawaban. Karena kita sebagai pendidik punya kewajiban Bapak Ibu, punya tanggung jawab moral. Bukan hanya mengajarkan para siswa ini sejak dini untuk mereka pandai secara akademik, secara linguistik bahasa atau apapun, tapi bagaimana kita berbagi sejak dini kepada para siswa, karena menanamkan habit ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Bagaimana pertanyaan yang pola yang muncul di setiap siswa ini bukan yang pertama, namun yang kedua. Setiap terima uang bukan selalu tanya apa yang bisa saya beli, tapi terlebih dulu tanya apa yang bisa uang ini bisa saya gunakan untuk apa? Untuk bertumbuh, agar bertumbuh. Apakah tidak boleh belanja Pak? Ya tentu boleh. Kita hidup bukan untuk pelit melilit, tentu boleh, tapi ada takaran yang pas. Nah, kita masuk satu contoh, saya rasa mungkin semua Bapak Ibu pernah dengar satu kampung di Tuban Bapak Ibu yang mendapatkan ganti rugi atau uang pembebasan tanah, kemudian memborong 176 mobil. Itu kalau beli satu merek di dealer yang sama Bapak Ibu, itu salesnya langsung closing semua. Langsung auto closing semua Bapak Ibu, karena 176 mobil dibeli di waktu yang berdekatan, di waktu yang bersamaan Bapak Ibu.
Kira-kira Bapak Ibu, saya minta tolong pendapatnya deh, supaya saya terus gitu. Pak Safaat mungkin. Pak Safaat, kalau Pak Safaat boleh memberikan saran Pak Safaat kepada para Bapak Ibu, teman-teman kita di Tuban ini. Apakah ini keputusan yang bijak ya Pak Safaat? Saya persilakan Pak Safaat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kebetulan Pak? Pak Safaat. Ya, kalau hemat saya justru yang perlu jadi patokan untuk membeli sesuatu itu benefit ataupun keuntungan setelahnya, dan juga apa sih yang harus dibayar setelahnya gitu. Jangan beli sekali tapi nggak pikiran jangka panjangnya. Karena kan mobil gitu, khususnya tahun baru dan sebagainya, kan pasti pajaknya tahunannya. Kalau seandainya dapat sekaligus, kemudian habis hanya beli sesuatu yang apa yang ingin kita beli, otomatis nanti buat tahun-tahun selanjutnya bakal habis gitu tuh. Gitu Pak. Luar biasa Pak Safaat. Karena konsumtif ya Pak Safaat ya. Karena konsumtif. Terima kasih. Ya Pak Safaat. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Safaat. Bapak Ibu, saya izin sharing lagi. Mbak Tria, apakah muncul? Muncul, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Bapak Ibu jawab. Sharing dari Pak Safaat tadi yang mau saya sampaikan bahwa rekan-rekan kita di Tuban ini mengganti Bapak Ibu sawah yang menghasilkan pemasukan dengan menggantinya menjadi mobil yang menyebabkan pengeluaran. Benar ya Pak Safaat ya? Sawah, tanah, ya, Benar yang Pak. menghasilkan pemasukan income setiap minggu, setiap bulan rutin, begitu. Tapi diganti dengan mobil yang menyebabkan pengeluaran. Yang awalnya uang masuk, sekarang jadi uang keluar. Nah, Pak Safa tadi mengatakan bahwa kita harus berpikir jangka panjang. Hal ini jangan beli sekali, habis itu nanti tanpa kita sadar ada passive spending sebenarnya. Dalam arti bayar pajaknya harus ya Pak Safa setiap tahunnya. Harus Ya, itu harus. wajib. Bayar pajak. Belum lagi maintenance-nya Pak Safa, benar ya? Iya, Pak. Kalau yang hobi mobil bapak-bapak ini kan tahu, apalagi modif-modifnya Pak Safa ya. Iya, Itu Pak. kan uang mengikuti hobi ini kadang sulit dikontrol. Benar ya Pak Safa? Iya Pak, minta maaf dulu daripada izin istri. Wah, ini sudah terbiasa. karena di kita ini budayanya minta maaf lebih baik ya Pak Safa daripada minta izin. Kalau izin susah Pak. Wah, saya terberkati sekali ini. Minta izin itu ada risiko bisa bertengkar dulu ya Pak Safa di depan ya, ada konflik ya. Tapi kalau minta maaf kan meskipun bertengkar tapi sudah kejadian gitu ya. Sudah gitu. Jadi modif. Siap, terima kasih. Nah Bapak Ibu, berapapun uang yang diterima, mau sebesar apa, 1 miliar, 10 miliar, tanpa financial literacy yang baik, tanpa kecerdasan keuangan, tentu uang berapapun. Ada beberapa tips untuk rekan-rekan kita di Tuban ketika menerima uang. Seharusnya yang pertama Bapak Ibu, kalau kita terliterasi dengan baik, yang pertama kita bisa menggantinya menjadi sumber pemasukan yang baik. Sawah yang awalnya menghasilkan pemasukan kemudian harus ini dijual tanda kutip gitu, kita harusnya mengganti dengan sumber pemasukan yang baru. Apapun itu, mulai membuka toko kelontong kecil-kecilan, ya, atau mulai membuka apapun, mungkin menggantinya dengan properti yang lain, membeli sebidang tanah untuk dibangun kos-kosan atau villa atau apapun, mengganti pemasukan dengan sumber pemasukan yang baru seharusnya Pak Safaat ya, sehingga income tadi tergantikan. Benar ya Pak Safaat? Benar Pak. Nah, arus kas masuknya terganti, ada yang baru, sumber yang baru. Yang kedua Bapak Ibu, kita bisa tapi saya nggak tahu mau buka usaha apa. Baik, mungkin bisa menabung di instrumen investasi. Yang paling simpel, misal katakanlah deposito, atau mungkin sudah masuk ke level reksadana, atau saham, atau apapun. Instrumen investasi yang tumbuh, yang menghasilkan pasif income. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini hal yang memilukan sebenarnya Bapak Ibu, kasihan sekali sebenarnya, karena saya sedih begitu baca berita bahwa ada beberapa keluarga yang sekarang harus menjual ternaknya untuk bertahan hidup. Berarti uang yang didapat di awal Pak Safaat kemungkinan sudah habis. Ya? Bisa jadi. Kalau sampai harus menjual ternaknya untuk bertahan hidup. Maka yang ketiga yang tidak boleh kita lupakan ialah dana darurat, emergency fund. Karena ketika tanahnya sudah dijual, tidak ada pemasukan, kemungkinan misal ada sakit atau ada kecelakaan atau ada apa, kita perlu dana darurat 3-6 bulan gitu katakanlah biar untuk bertahan hidup. Sehingga Bapak Ibu, literasi keuangan ini atau financial literacy, kecerdasan keuangan ini begitu penting.
begitu penting karena kita memang Pak ini kok rasanya bahasnya uang terus sih Pak, kita ini kan guru pendidik, benar, saya pun pendidik Bapak Ibu, dosen dan juga guru. Uang kan bukan segalanya Pak Ian, benar, tapi apakah kita sepakat bahwa segalanya di hidup kita perlu uang? Menyenangkan orang tua perlu uang Bapak Ibu, menyenangkan anak perlu uang, memberikan pendidikan yang baik kepada anak juga perlu uang. Apapun aspek di hidup kita, mostly perlu uang. Kita lebih lanjut berdiskusi bahwa kalau kita bisa simpulkan di 3 poin, apa sih financial literacy itu selain bicara tentang skill, tentang financial skill, kedua Bapak Ibu, bagaimana kita membangun fondasi yang kuat Bapak Ibu. Ya, membangun fondasi yang kuat tentang hubungan kita dengan uang. Bukan memberhalakan uang, bukan menghambakan uang, tapi kita harus bisa berhubungan dengan baik, mengelola, bukan kita yang dikelola oleh uang, bukan kita yang diatur-atur oleh uang, tapi kita bisa mengelola dengan baik. Karena ketika kita tidak disiplin, ketika kita yang jadi tuan atas uang tersebut, maka hal yang sebaliknya akan terjadi. Ya, dan semakin cepat kita mulai, ya sejak dini kita bisa sharing hal ini kepada para siswa sejak dini Bapak Ibu. Bahkan nanti sebentar lagi saya cerita tentang penelitian bagaimana di Stanford University, anak usia 4-5 tahun Bapak Ibu, sebentar lagi nanti di slide-slide berikutnya, semakin cepat kita memulai, semakin baik. Ya, karena habit Bapak Ibu tidak bisa hanya diciptakan 1-2 hari. Bagaimana habit atau kebiasaan, bagaimana kita mengeluarkan uang setelah diterima, tidak bisa dalam 1-2 hari diajari. Nah, sekolah tempat terbaik. Sekolah Bapak Ibu, tempat terbaik untuk bagaimana kita bisa influence para siswa kita, untuk bisa disiplin, untuk bisa dengan baik mengelola keuangan. Oke, kita lanjut ke slide berikut. Nah, apa yang perlu siswa ketahui tentang pentingnya melek keuangan atau sadar keuangan kalau bahasa Indonesia ini? Ada 3 hal, nanti materi juga bisa di-download. Jadi sekarang ketika Bapak Ibu perlu mencatat hal-hal yang mungkin tidak ada di slide ini, saya sangat menganjurkan agar nanti bisa dengan lengkap datanya. Ada financial literacy, financial inclusion, dan financial education. Nah, kalau financial literacy tadi kita sudah belajar tentang bagaimana pengetahuan, skill, keyakinan gitu, bagaimana mempengaruhi attitude atau behavior. Nah, Bapak Ibu, financial inclusion ini mungkin ada beberapa yang baru dengar. Financial inclusion ini berbicara tentang bagaimana kita, masyarakat ini bisa mengakses, Bapak Ibu, produk dan jasa keuangan. Saya ulangi ya, bagaimana kita bisa dapat mengakses. Ini kalau ada yang guru-guru ekonomi atau akuntansi sebenarnya bisa jadikan proyek Bapak Ibu untuk para siswa gitu, untuk tentang financial inclusion di Indonesia. Jadi bicara tentang bagaimana aksesnya untuk mempermudah akses untuk kepada bank, kepada juga bagaimana berbagai produk keuangan, jasa keuangan. Nah, yang terakhir ialah financial education. Bagaimana proses kita untuk belajar agar kita meningkatkan financial literacy. Nah, saya mohon responnya dulu, Bapak Ibu. Saya mohon responnya dulu, Bapak Ibu. Mohon raise hand, mohon raise. Siapa yang di gadgetnya, di handphonenya, terinstall GoPay, Shopee, Tokopedia gitu, atau Lazada, gitu, GoPay, Shopee Pay gitu, atau salah satu Bapak Ibu. Mohon raise hand ya, atau memberikan respon di chat. Saya Pak, saya. Kalau sedikit nggak mungkin lah ya. Sepertinya banyak Pak Ian. Banyak ya Mbak ya. Banyak ya. Wah ini banyak ini. Wah, ini saya lihat ada Bu Eka senyum-senyum ini. Ya pasti Pak. GoPay saya sampai 2 Pak. Di HP saya ada, HP suami ada. Bercanda Ibu, bercanda. Nah, wah semua. Saya minta tolong responnya. Bu Eka, mohon dengan hormat untuk bisa menyalakan mikrofon mungkin. Terima kasih Pak Yan. Jadi waktu Pak Yan, terima kasih ya kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi waktu Pak Yan bertanya, ada yang memiliki Shopee, Lazada, kalau di zaman sekarang ini nggak punya kayak gitu, kayaknya gimana gitu Pak Yan ya. Apalagi sekarang kan semua lebih mementingkan efektivitas waktu. Saya rasa kenapa saya menggunakan seperti itu, saya seorang pengajar, mungkin juga seorang ibu di rumah. Nah, untuk ke toko untuk membeli barang yang saya inginkan itu bisa dikata membutuhkan waktu yang sangat banyak.
belum lagi macet dan segalanya. Nah, mungkin ini salah satu solusi yang tepat di era globalisasi seperti sekarang yang bisa memudahkan apapun yang kita inginkan. Mungkin itu Pak Yan. Bu Eka, saya tertarik sebentar berdiskusi lebih lanjut. Bu, kira-kira Ibu, kalau kita hidup di zaman misal 40 tahun lalu, 50 tahun lalu gitu, belum ada GoPay, Shopee ya, kemudian membeli barang harus ke toko. Kira-kira kalau Bu Eka merasa lebih cepat lebih cepat kita mengeluarkan uang yang mana? Untuk yang sekarang ada GoPay, Shopee, atau yang harus ke toko, Bu Eka? Kalau masalah harus mengeluarkan uang secara fisik. Ya, kalau kita berpikir masalah lebih cepatnya, pasti kita lebih cepat mengeluarkan uang untuk belanja ke Lazada atau ke Shopee. Tapi kembali lagi Pak Yan, pribadi masing-masing, kita belanja bukan untuk memenuhi, kalau pribadi saya belanja untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Mungkin begitu Pak Yan. Ya, waduh. Nampaknya ini sudah siap untuk berbagi strategi kepada para siswa ini. Untuk mengingatkan para siswanya, ya anak-anak, ya beli itu kebutuhan, bukan keinginan. Tapi seperti yang dikatakan Bu Eka, terima kasih banyak. Saya happy sekali. Dan peserta-pesertanya Pak Safaat, Bu Eka, Bu Sofi, semuanya yang begitu responsif sekali. Benar Pak Safaat, luar biasa. Tidak semua orang memiliki kebiasaan habit seperti Bu Eka yang membiasakan diri untuk membeli kebutuhannya Ibu, benar ya? Melainkan pengen apa karena jadinya tinggal pencet gitu, ya Ibu, pengen apa segera, ya betul ya Bu Eka. Nah, Pak Jokowi dalam peraturan presidennya di tahun 2020 Bapak Ibu memunculkan sebenarnya peraturan presiden yang tujuannya yang sangat baik, yaitu menargetkan 90% masyarakat Indonesia. Saya ulangi ya, 90% masyarakat Indonesia bisa mengakses Bapak Ibu jasa keuangan, produk keuangan di tahun 2024. Sebenarnya hal ini baik. Pak Jokowi ingin UMKM bisa bankable, katakan, bisa diberikan bantuan usaha, bisa diberikan kredit secara mudah supaya UMKM semakin bertumbuh. Hal ini baik sekali. Dan di tahun saya ambil data dari OJK, Bapak Ibu, Otoritas Jasa Keuangan. Di tahun 2016, financial inclusion kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, financial inclusion kita di tingkat 67,8%. Yang ini berarti 67% masyarakat Indonesia bisa mengakses bank, bisa punya bisa mengakses produk dan jasa keuangan, apapun itu Bapak Ibu, bukan hanya. Dan di tahun 2019 meningkat 76%. Dan saya percaya di tahun 2022, Bu Eka, seperti yang Bu Eka sampaikan, nggak mungkin Pak Yan, kalau di tahun-tahun seperti ini kemudian orang tidak punya GoPay, Shopee, dan sebagainya. Ini meningkatkan financial inclusion. Masyarakat di kota apapun, di kabupaten manapun, bisa punya GoPay, Shopee, asal punya internet. Benar ya Bu Eka ya? Asal punya akses internet, ya ada Play Store, kalau yang pakai Android gitu ya, bisa download dan bisa pakai. Nah, saya percaya bahwa di tahun 2022, Bu Eka, ini sudah lebih dari 80%. Benar ya Bu Eka? Kalau angkanya 3 tahun yang lalu 76%, nampaknya untuk mencapai level 80% bukan hal yang sulit. Sehingga target dari Pak Jokowi untuk 90% nampaknya hal yang sangat achievable atau hal yang sangat bisa dicapai. Namun Bapak Ibu, OJK merilis data bahwa di tahun 2016 ke 2019 sampai 2019 Bapak Ibu, hanya 38% masyarakat Indonesia yang terliterasi keuangan dengan baik. Mungkin di tahun-tahun sekarang mungkin Bapak Ibu 45% mungkin, karena belum ada rilis data resmi saya nggak berani ngomong Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu saya mohon responnya. Mungkin dari ada yang mau menyampaikan pendapat, mungkin dari Bu Anggana atau dari Pak Didi mungkin atau Pak Fahmi. Kira-kira dampaknya apa ya Bapak Ibu? Ketika banyak orang, wah Bu Yeti, saya ini mau menyampaikan ini, sudah disampaikan lebih dulu, terima kasih. Pay letter benar, saya terima kasih sekali. Pay letter, kalau kita lihat, katakanlah GoPay letter gitu, kita terima barangnya sekarang, ya kita terima barangnya sekarang bisa, tapi bayarnya nanti. Seolah uang kita sudah di booking dulu, benar ya Bapak Ibu ya, Bu Yeti ya, uang kita sudah
Kalau orang Surabaya ngomong dicuk dulu gitu. Untuk bayar barang itu memudahkan sekali. Ya, memudahkan sekali. Ada yang Bu Hermin bilang seringnya tergoda belanja keinginan bukan kebutuhan online. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ini, ada yang berkenan untuk on mic mungkin. Kira-kira karena ini bangsa kita Bapak Ibu, kita punya tanggung jawab untuk juga ikut bersama-sama, untuk duduk bersama gitu, untuk berdiskusi tentang ini. Financial inclusion yang tinggi, 90% hampir tetap. Tapi financial literacy, kecerdasan keuangan, masih di level 40%. Jadi akses terhadap produk keuangannya tinggi sekali. Tapi yang bisa mengakses hal itu, belum terliterasi, mostly, belum terliterasi keuangan dengan baik. Kira-kira dampaknya apa? Dampaknya, Bapak Ibu mohon, yang berkenan untuk on mic mungkin bisa raise hand terlebih dahulu, kita bisa berdiskusi sebentar. Ya Pak, terlihat jelas. Terima kasih. Jadi sebenarnya jawabannya sudah disampaikan oleh Bu Hermin, oleh Pak Didi, oleh Bu Yeti juga, bahwa dampak dari financial literacy yang rendah ini berbahaya. Ya, bahkan tadi ada satu topik yang diangkat, mungkin ini juga semuanya setuju, para Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu guru yang sudah lebih jauh lebih berpengalaman dari kita, generasi milenial diprediksikan sulit memiliki rumah, Bu Hermin. Dan ini bukan hanya hal asumsi belaka, benar. Ketika pendapatannya katakanlah sekian, kemudian harga rumah yang semakin tinggi, inflasi properti yang semakin tinggi, dan kemudian mohon maaf kalau saya salah istilah mohon dibenarkan, ada istilah ini sekarang healing Bu Hermin. Healing, benar ya Bu Hermin ya, sedikit-sedikit healing, kerja capek healing pasti. Jadi kalau untuk healing terus kapan uangnya jadi growing Bu Hermin, benar ya Bu Hermin? Kalau healingnya kebanyakan uangnya nggak growing, nggak bertumbuh. Karena uangnya habis untuk healing terus. Pertanyaannya, ini healingnya sebenarnya karena otak manusia mencari nikmat menghindari sengsara. Otak manusia hanya mencari nikmat menghindari sengsara. Nah, yang perlu kita ini tanamkan pada para siswa. Untuk para siswa bukan memikirkan nikmat jangka pendek, namun sengsara jangka panjang. Seharusnya yang kita tanamkan bagaimana kita mempersiapkan sedini mungkin untuk para siswa bisa memikirkan fokusnya untuk nikmat jangka panjang. Disiplin jangka pendek nggak apa-apa, ikat pinggang dulu, lebih disiplin aku, tapi nikmatnya jangka panjang. Karena kalau tidak Bapak Ibu, bisa kita bayangkan kalau sekarang tingkat konsumtif seperti yang tadi Pak Didik sampaikan, konsumerisme yang sebegitunya, kita bisa bayangkan 30, 40, 50 tahun dengan teknologi yang semakin maju, dengan berbagai barang yang sangat ini menggoda, kemudian kalau semua uang dibelanjakan ke sana, lalu negara kita ini, kemudian tadi ada yang disampaikan kredit macet juga, yes, orang berhutang di depan, nikmati di depan, kemudian cicil dulu, mati kemudian, dalam arti karena mikirkannya nyicil, yang dikatakan Bu Hermin tadi, kalau nyicilnya produktif masih tidak apa-apa ya, mencicil untuk misal properti atau kos-kosan yang bisa menghasilkan, dapat income, yang akhirnya kita untung sebenarnya di ujung. Tapi bukan mencicil terus barang-barang tas, kalau tidak terjadi nanti Louis Vuitton, Gucci, ya, Coach, Kate Spade dan sebagainya, barang-barang konsum, barang-barang yang sebenarnya memakan kita, bukan memberi makan kita. Ya Bu Hermin ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita lebih lagi memikirkan bahwa mohon maaf di sekolah kita semua mungkin ada sesi seminar khusus untuk sex education, benar ya Bapak Ibu ya, bagaimana membekali para siswa sejak dini untuk mengerti bahaya dan kemudian hal-hal yang harus dijaga dilanggar. Mohon maaf, saya masih belum, atau bahkan saya yang di universitas pun, di level universitas pun belum ada, nampaknya agak tabu membahas tentang uang. Nampaknya masih kayak kok dikit-dikit uang, kayak memberikan pendidikan atau memberikan pengetahuan tentang hal ini nampaknya kayak hal yang salah gitu, atau hal yang masih tabu ya Bu Hermin, kalau mungkin bahasa kita masih tabu, padahal setiap hari apapun yang mereka lakukan berhubungan dengan uang. Kenapa kita tidak mulai menanamkan value-value yang baik tadi, seperti yang Bu Hermin sampaikan, yang Bu Yeti sampaikan, Bu Sofi sampaikan, tentang kepada para siswa, yuk mari kalau punya uang sekian, ayo dikelola sekian. Ya, ini yang sebenarnya kami berharap di Mentari setelah sesi ini, sekolah-sekolah mulai ada inisiatif untuk lebih lagi
punya concern untuk hal ini penting, hal ini urgent. Ya, hal ini urgent untuk disampaikan kepada para siswa. Saya konklusikan dulu untuk di awal mengapa pentingnya financial literacy. Yang pertama, untuk menghadapi hal-hal darurat Bapak Ibu. Kadang miris mendengar kalau para siswa kita di kemudian hari kemudian kesulitan keuangan ketika menghadapi misal keluarganya sakit, misal ada kecelakaan, lalu tidak punya dana darurat. Kemudian untuk membantu kita mencapai tujuan kita, tentunya tujuan yang lebih besar, bukan hanya lagi kepengen gadget beli. Tentu orang tua berperan signifikan di sini juga, selain Bapak Ibu, selain kita sebagai pendidik, untuk membawa mereka berpikir di level yang another level, di level yang lebih tinggi, bahwa kalau pengen beli ini, coba dilihat dulu. Bu Hermin katakan tadi, ini keinginan atau kebutuhan. Bu Eka juga, ini keinginan atau kebutuhan. Kalau keinginan sebenarnya kan tidak urgent banget untuk dibeli sekarang. Dari lebihnya nanti, kalau saya Bapak Ibu untuk sharing sedikit, kalau mungkin di Shopee, GoPay, Tokopedia tadi, mungkin Bapak Ibu sering menemukan ada yang sudah ngelis ya, Bapak Ibu di keranjang itu ya. Jadi sudah kepingin apa, ini kok bagus ya, lucu gitu, imut gitu. Ditaruh dulu di keranjang Bu Hermin, Bu Sofi, ya Bu Eka, ditaruh dulu di keranjang, nanti deh gajian dibeli. Gitu. Kalau saya berbagi strategi, ini pengalaman, saya tunggu dulu. Kepingin banget, saya tunggu dulu. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Emang kepinginnya masih banget Bu Hermin. Masih banget gitu, 1 bulan lebih. Sudah, saya lihat dulu proporsinya. Kalau memang tidak terlalu besar terhadap income, bisa saya belilah. Karena kita tidak mungkin, maksudnya jiwa ini kan kadang punya keinginan. Gitu. Kalau apa-apa direm-rem semua, nanti kita juga ini, secara mental health juga terpengaruh. Tapi kalau secara 1 bulan, sudah nggak pengen banget lagi. Oh ya sudah, saya nggak beli. Jadi ngeremnya gitu Bapak Ibu, salah satu. Atau ada lagi misal tips-tips yang lain juga nanti akan saya share. Yang ketiga, meningkatkan atau ini membuat kita lebih percaya diri. Yang sudah punya anak mungkin lebih bisa relate terhadap hal ini, bahwa kalau sebelum tidur atau lagi mikirkan apa gitu, nanti anak saya sekolah di mana ya, uang pangkalnya berapa, kemudian nanti perlunya kebutuhannya apa dan sebagainya. Kalau ada dananya lebih tenang ya. Benar ya Pak Didi, Bu Hermin ya, Bu Eka, ya dananya lebih tenang. Karena kita sudah tahu bahwa oke, sudah ada confidence sih. Ya kita mau melangkah apa itu lebih tenang gitu, lebih aman, nggak dikejar-kejar tagihan, nggak dikejar-kejar utang. Dan yang terakhir jelas untuk menyelamatkan kita Bapak Ibu dari membuat kesalahan yang fatal. Ya, Bapak Ibu di Tuban tadi sebenarnya ketika menyesal bahwa iya ya, andai uang tadi dideposito saja, kalau 4 miliar 3 miliar dideposito, selama gaya hidupnya tidak naik signifikan, nampaknya Bu Hermin kalau untuk hidup sampai sekian puluh tahun lagi dari bunga depositonya saja lumayan cukup Bu Hermin. Benar ya? Bunga deposito saja. Nampaknya. Jadi mari Bapak Ibu, kita tahu bahwa ini begitu sedemikian penting. Saya baca dulu komen dari Bu Rina Sinaga. Terima kasih. Spending untuk staycation, weekend getaway, wah, untuk healing katanya juga kadang kebablasan. Benar Bu Rina. Staycation, ini istilahnya sekarang staycation. Jadi dikit-dikit staycation gitu. Tapi kebablasan, benar. Apakah enggak boleh? Boleh. Tapi dianggarkan Bapak Ibu. Ada posnya ya Bu Hermin ya. Oh ini memang untuk staycation dengan keluarga, karena harus waktu quality time dengan keluarga. Financial literacy bukan mengajarkan kita untuk mengkeep semua uang atau menabung semua uangnya, enggak. Tapi bagaimana kita bisa lebih wise, lebih bijak. Ya, Bapak Ibu, mari untuk sampai sini dulu, saya stop share dulu sebentar sebelum kita masuk ke satu video yang kami hadirkan. Apakah ada yang mau sharing atau ada yang mau menyampaikan pendapat mungkin? Bu, mohon maaf masih mute Ibu. Ya, boleh di unmute Ibu. Oke. Ya. Jadi saya mau sharing pengalaman saya Pak ya. Jadi pertama ini mungkin sebagai seorang ibu ya, kita terkadang kesulitan misalnya. Kayak misalnya kita jalan-jalan sama anak kita ke supermarket atau kemana, anak-anak kan suka membeli barang sesuai dengan apa yang dilihat kan, apa yang dia inginkan. Nah, mungkin ini cara saya sangat klasikal. Jadi saya tuh biasa kalau sama anak-anak saya menjelaskan, ibu sama ayah itu gajian cuma sebulan sekali.
kan. Jadi misalnya kan ibu sama ayah itu sudah gajian hanya sebulan sekali. Jadi ibu itu gajiannya setiap tanggal 25, ayah setiap ini. Jadi kalau misalnya kita beli mainan terus, nanti mungkin nanti uangnya tidak bisa beli keperluan lain. Nah, ada satu hal ya, mungkin ini mungkin memalukan ya. Jadi begini, waktu itu saya bawa anak saya, terus mbaknya tawari mainan, deh ini mainannya bagus, ini bagus, ini. Nah, si anak saya jawab begini, maaf mbak, mama saya belum gajian, jadi bisa beli itu. Jadi waktu itu saya ingatnya, saya bawa dia di tanggal, kan harusnya gajian saya tanggal 25 kan, saya bawa dia itu di tanggal yang akhirnya tanggal 20-an begitu, belum gajian waktu itu kan. Nah, jadi dia ditawari sama mbaknya, ini bagus loh deh, ini mainannya gini. Tapi si anak ini bilang, maaf mbak, saya kepengen, tapi tapi mama saya belum gajian. Saya nggak tahu ini bagaimana ya, arti ini saya salah atau bagaimana ya Pak Yan ya. Iya, makasih Pak Yan ya. Luar biasa Bu Eka, terima kasih. Mbak Tria, sesi hari ini begitu hidup, nampaknya jadi salah satu kelas favorit, Mbak. Betul, Pak. Saya. Betul. Terima kasih juga Pak untuk sharingnya. Iya, karena Bapak Ibu, karena hal seperti ini, kadang ketika Bu Eka bilang, Pak ini memalukan enggak Pak? Enggak Bu Eka, tidak. Benar ya Bu Ermin ya? Ya, Bu Rina bilang, tidak memalukan. Ya, karena itu saya salam hormat dulu untuk anak ini, Bu Eka, karena nurut sama mamanya, nurut sama ibunya ini, jadi mengerti ibunya. Karena begini Bapak Ibu, ketika kita tidak, karena apapun yang kita tabur kita tuai, apapun yang kita tanam bertumbuh. Ketika kita tanamkan, mohon maaf ya, ada orang tua tertentu yang sama anaknya tuh, ya namanya sayang anak lah, masa nggak dibeliin, betul ya Bu Eka? Kita semua sayang anak, siapa yang nggak sayang anaknya, kita juga disayang sama orang tua kita dulu. Tapi sayang anak ini tidak selalu harus menuruti semua keinginan Bu Eka. Karena anaknya juga harus belajar bahwa tidak semua yang diinginkan bisa tercapai. Seperti sama dengan tidak semua orang yang nanti yang dia cintai akan mencintai balik. Waduh, ini mantap. Benar ya. Jadi harus belajar menerima kenyataan, harus belajar mengerti keadaan. Karena nanti kalau kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, tadi karena sharingnya Bu Eka tentang orang tua, kita sebagai orang tua menanamkan kebiasaan yang baik, menanamkan pola pikir yang benar. Anaknya nanti juga akan kita yang menuai. Kita nggak mau kan anak-anak kita nanti begitu besar kemudian hidup dengan utang dari bulan ke bulan. Dia harus tahu bahwa prinsip istilah besar pasak daripada tiang itu kan nggak boleh terjadi. Karena kehidupan keluarganya nanti dengan pasangannya juga akan terganggu. Jadi ketika dari kecil Bu Eka dibiasakan untuk tahu bahwa ini batasannya. Ibu kepingin beliin adik mainan. Tapi adik juga perlu tahu bahwa bapak ibu ini gajian 1 bulan 1 kali. Bukan setiap hari. Dan nominalnya sekian. Nah kalau semuanya dibuat beli mainan, apa yang dibuatnya nyekolahin adik? Apa yang dibuat untuk nanti uang sekolahnya adik? Uang makannya adik semuanya. Benar ya Bu Eka? Jadi Bu Eka, saya appreciate. Kami semua appreciate tadi Ibu Rina juga appreciate bahwa Bu itu tidak memalukan. Itu mendidik. Nah, untuk kejujurannya si adik ini kepada penjual, ya ini bagian dari proses perkembangan anak. Jadi tidak apa-apa. Saya rasa itu juga sentilan yang mantap kepada penjualnya bahwa iya ya, kalau dirinya sendiri juga mau membeli sesuatu harusnya ingat bahwa income-nya apakah sudah mengcover lebih banyak. Mereka terima kasih sekali. Nanti sharing lagi ya, jangan kapok untuk on mic ini, semua peserta senang dengar sharingnya Bu Eka. Terima kasih banyak Bu Eka. Terima kasih. Saya lanjutkan share video ya. Kita lihat satu video Bapak Ibu untuk bagaimana para siswa di sekolah ketika ditanyain tentang hal ini. Di video tadi Bapak gurunya menanyakan ke para siswa ya bahwa apakah punya pocket money gitu, uang saku katakan sekian. Kemudian masing-masing anak menggunakannya untuk apa? Ada yang dihabiskan seluruhnya, ada yang dihabiskan sebagian ditabung. Karena tentu uang saku atau pocket money-nya juga bisa berbeda-beda masing-masing siswa. Nah, hal ini Bapak Ibu bisa kita terapkan di sekolah dulu. Untuk bagaimana? Terima kasih Bu Maria, Buta Galung pertanyaannya. Mulai umur berapa ya Pak mulai diberikan uang saku? Baik, saya bantu sharing dengan
ini kita berdiskusi bersama. Karena memang di sekolah, katakan aja yang ini kalau yang usia, kalau yang di tingkatan sekolah menengah ya pertama SMP atau SMA pasti sudah memiliki uang saku. Mungkin yang di SD ada orang tua tertentu Bapak Ibu yang sampai anaknya kelas 4 SD baru diberikan uang saku. Ada yang dari kelas 1 karena gini, dibawain makan terus dari rumah ya Bu Eka, Bu Hermin ya Pak Safat, diberikan bekal dari rumah sehingga anaknya tidak perlu untuk jajan di sekolah gitu. Tapi ada orang tua tertentu yang nggak sempat di rumah untuk menyiapkan bekal untuk anaknya ya, kemudian diberikan uang saku supaya beli sendiri di sekolah, sehingga memang acuan untuk usia ini Bu Maria memang tidak bisa kita samaratakan untuk setiap kondisi, karena ada yang orang tua melihat bahwa anak ini sudah cukup bisa menggunakan uangnya, misal cukupnya makan 5.000, katakanlah 5.000 atau 10.000 satu hari, diberikan uang itu saja. Kemudian ada cara seperti ini, dicek saat pulang bisa berapa, 2.000, kemudian besoknya nggak diberikan 10.000 Bapak Ibu, diberikan lagi 8.000. Jadi dijaga uang yang dibawa di sekolah 10.000. Ada yang seperti itu. Tapi ada orang tua yang pokoknya intinya 10.000 setiap hari juga ada. Nah, jadi untuk tentang umur Ibu belum ada jawaban yang pasti karena setiap kondisi berbeda. Ada yang mulai kelas 1 SD, ada yang kelas 3 atau kelas 4 SD mulai diberi uang saku. Nah ini ada dari Bu Feni, uang saku itu diberikan sesuai kebutuhan anak-anak, benar. Ya, ada yang gini, nanti kalau akhir minggu anaknya mau mungkin pergi dengan teman-temannya dibawain lebih, ada yang seperti itu. Tapi yang setiap harinya ya sesuai kebutuhan makan saja di sekolah, bukan untuk beli yang lain-lain. Kalau mau beli yang lain-lain, bilang sama ibunya, seperti ya tadi anaknya Bu Eka tadi, yang mainannya minta ibunya gitu. Atau sebenarnya bisa juga Bu Eka dari, misal kalau Bu Eka sudah memberikan uang saku terbatas, kalau anaknya bisa lebih disiplin dalam arti mau melatih sebenarnya dari kecil Bu Eka, supaya anak itu punya goal, iya ya kalau aku habiskan untuk terus beli permen ya atau beli coklat, nanti aku mau beli mainan nggak bisa. Nanti kalau mau diajak temannya Bu Eka beli sesuatu, ayo toh kita punya, masa kamu nggak punya? Nanti bilangnya gini, kata ibuku, aku harus nabung untuk beli mainan. Jadi kali ini aku nggak ikut ya beli coklat, soalnya aku kepingin mainannya, lebih kepingin mainannya. Ini melatih Bu Eka dari hal kecil untuk nanti ketika sudah dewasa punya gaji, kalau mau beli mobil, mau beli kendaraan, mau beli rumah itu bisa berpikir seperti itu, Pak. Kalau untuk hangout terus di Starbucks dari Excelsior diajakin terus sama temen-temennya, enggak dulu deh, saya mau nabung. Bener, habit sejak kecil. Karena saya dibiasakan gitu dari kecil oleh ibu saya dan bapak saya. Kebetulan saya anak tunggal. Jadi ibu sama bapak sebenarnya kalau mau kasih berapapun uang saku enggak eman ya Bu Hermin ya, Bu Eka, karena anak tunggal, saya cuma sendiri. Tapi ibu saya selalu bilang bahwa uang yang diberikan itu tanggung jawab. Uang yang diberikan itu, ingat, banyak orang di luar sana nggak bisa makan. Banyak orang di luar sana untuk makan sehari 3 kali saja sulit. Kalau kamu bisa makan, ini omongan ibu saya ke saya, kalau kita bisa makan sehari 3 kali itu bersyukur karena pemeliharaan Tuhan. Dan setiap uang yang diberikan, dipercayakan Tuhan ke kita, ke kamu, dari sejak usia berapapun, dikelola dengan baik. Bukan dihambur-hambur. Bahkan sebenarnya Bu Eka, Bu Hermin, Pak Safaat semuanya, Bapak Ibu guru, kita bisa tanamkan bahwa daripada untuk terus beli coklat, daripada untuk terus beli hal-hal yang langsung habis, mungkin nggak diajarkan untuk anak itu disisihkan untuk amal, untuk zakat, untuk disedekahkan. Itu, kalau saya percaya banget, semakin banyak memberi, semakin banyak menerima ya, Bu Eka, Bu Hermin. Kalau kita beri makan untuk orang yang memang kesusahan, masa Tuhan nggak kasih kita kecukupan? Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu perlu ditanamkan. Anak-anak kita nggak hanya harus pintar secara bahasa Inggris, Mandarin, bahasa Korea ya sekarang yang anak kita nggak harus hanya pintar menghitung rumus-rumus atau apapun, tapi anak kita perlu juga, karena uang ini dekat dengan kehidupan terus setiap hari. Bagaimana jadi manusia yang bermanfaat bagi sesama juga perlu kecerdasan keuangan. Ini penting. Ya. Nah, Bapak Ibu, saran dari saya bahwa mulai dari sejak dini, mulai kita bertanya ke para siswa, karena kita tidak mungkin bisa meningkatkan kecerdasan keuangan para siswa kalau kita nggak pernah tahu kondisinya sekarang gimana. Maksudnya gini, kalau kita nggak tahu habit dari seseorang itu, habitnya bagaimana setiap hari terima uang, ketika kita mau menyampaikan atau mau nak gini ya, dek gini ya, nggak bisa karena kita nggak tahu habit. Maka
saran dari kami Bapak Ibu guru perlu satu notes gitu. Oh, Adel, Siti, Muhammad itu setiap terima uang saku bagaimana biasanya? Setiap terima uang saku bagaimana? Setiap terima uang saku bagaimana? Sehingga kita bisa ini ke para siswa untuk bisa personal juga untuk Muhammad nanti kalau terima uang gini ya, Adel kalau terima uang gini ya. Jadi kita bisa tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi dimulai dari kita melakukan yang namanya habit ronsen gitu. Kita tahu dulu habitnya bagaimana, sehingga kita sebagai guru, sebagai fasilitator itu bisa mendrive mereka untuk lebih baik, untuk progres lebih baik. Tidak ada yang sempurna Bapak Ibu, tapi progres, little progress is still a progress. Progres yang kecil tetap progres lebih baik. Ya, nah ini kita sekarang lebih masuk ke arah how-nya, bagaimananya untuk kami bagi nanti jadi dua, ada yang untuk siswa primary, secondary, ada yang untuk adult. Ya Bapak Ibu ya, mohon kalau ada yang perlu menulis juga ditulis itu. OECD, Organization of Economic Cooperation and Development mengatakan ada 5 area Bapak Ibu dalam financial literacy. Ya, yang pertama awareness, kesadaran. Ya, ini berhubungan dengan keyakinan Bapak Ibu. Kalau dari kecil ditanamkan bahwa enggak Bu, uang itu katanya akar dari segala kejahatan. Tanpa uang atau kekurangan uang lebih berpotensi untuk adanya kejahatan. Bu, tapi uang itu nggak bisa menyelesaikan, benar. Uang itu nggak bisa menyelesaikan semua masalah, benar. Tapi nambahin masalah kalau kekurangan uang. Hal seperti ini yang dari sejak ini. Bu, seperti tadi, Bu, tapi keluarga yang bahagia, kesehatan, kerukunan, lebih penting Bu daripada uang. Karena banyak keluarga bertengkar karena masalah uang, benar. Tapi kalau bisa milih dua-duanya baik, kenapa salah satu? Kalau bisa milih keluarga yang bahagia, sehat, rukun, dan berkelebihan, bisa berbagi kepada keluarga lain, kenapa tidak? Nah, saran dari kami Bapak Ibu, sejak dini, keyakinan seperti ini yang perlu ditanamkan. Bahwa uang bukan segalanya iya, tapi segalanya perlu uang. Uang sumber masalah, no. Apalagi kalau nggak punya uang, lebih bermasalah. Lebih baik nggak punya uang tapi bahagia, daripada punya uang banyak tapi nggak bahagia. Lebih baik bahagia dan punya uang. Lebih nikmat bahagianya. Memberi kepada orang lain itu lebih nikmat juga. Nah, Bapak Ibu, hal seperti ini yang kami suggest untuk bisa ditanamkan sejak dini. Karena keyakinan ini penting Bapak Ibu. Kalau dari kecil keyakinannya sudah salah sampai besar akan terbawa. Kalau sejak dini keyakinannya bahwa saya nggak mau banyak uang karena itu sumber masalah. Berat Bapak Ibu. Ya. Oke, ya Bapak Ibu ya, jadi mohon Bapak Ibu bisa menulis gitu. Keyakinan apa yang para siswa didik kita ini masih keliru, kita benar. Kita bantu ya agar ini Pak Didik, terima kasih. Ya, money is a great servant but a bad master. Wah, betul. Kita yang harus jadi master ya Pak Didik ya. Bukan kita yang dibalik, kita yang diperhamba oleh uang. Benar. Ya, terima kasih Pak Didik. Bapak Ibu, mohon yang pertama ini kita bisa ngelis keyakinan. Dan keyakinan yang keliru langsung kita benarkan. Supaya sejak kecil hati, otak semua sinkron. Nggak ada pertentangan, nggak ada yang bertentangan bahwa kalau mau cari uang banyak katanya nggak boleh serakah. No, semakin banyak uangnya, semakin bisa banyak amal. Bukan serakah. Ya, rice cooker kita harus penuh dulu supaya kita bisa bagikan nasi kita kepada piring-piring yang lain. Betul ya Pak Safaat ya? Rice cooker kita harus penuh dulu. Karena kalau rice cooker kita nggak penuh, kita nggak bisa bagikan hal itu. Ya, nah ini area-area yang dipelajari. Mungkin ke depan ketika ada training dari mentari lagi, kita berdoa ada hal-hal yang lebih detail, lebih dalam tentang berbagai financial product and services, dan taxation juga, financial management, personal financial planning juga mungkin akan kita bagikan ke depan. Nah, hal pertama Bapak Ibu yang untuk para siswa kita di level siswa didik di SD, di primary dan secondary, di SMA, membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tadi sempat dimention oleh Bu Eka juga bahwa kebutuhan itu sesuatu yang memang harus kita punya. Nggak bisa nggak kita punya. Misal kita makan, pakaian, ya harus kita punya. Ya, tapi keinginan ialah sesuatu yang nggak absolut harus kita punya, tapi kita kepingin punya. Betul ya Pak Faiz ya? Kita kepingin punya, bukan kita harus punya. Ya, nah kami coba bagi jadi 4 kuadran. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu untuk memetakan.
ya kepada para siswa bahwa tolong dong dipetakan mana yang masuk kuadran yang pertama, yang ini kalau saya boleh sampaikan dari yang kanan atas Bapak Ibu, yang memang tingkat kebutuhan dan tingkat keinginannya sama-sama tinggi. Butuh dan juga ingin banget. Makanan kah? Ya, rumah kah? Tapi ada juga yang tingkat kebutuhannya rendah tapi pengen banget. Nah, ini yang berbahaya ini biasanya. Biasanya hobi Bapak Ibu. Ya, biasanya hobi. Ya, yang hobinya olahraga, badminton atau apapun musik dan sebagainya, atau yang hobinya apa K-pop ini, wah, mahasiswa saya juga dulu setiap uang sakunya habis dibelanjakan untuk beli pernak-pernik dari K-pop, apa namanya, dari band BTS dan sebagainya. Nggak salah, tapi harusnya ada alokasi. Nah, kemudian ada yang di kuadran yang tidak terlalu butuh Bapak Ibu dan tidak terlalu ingin. Ini gampang Bapak Ibu. Tidak terlalu butuh, tidak terlalu ingin. Ini melupakannya cepat. Melupakannya cepat. Ada orang tertentu yang nggak bisa tidur Bapak Ibu kalau belum beli yang dipengin. Ya, nggak bisa tidur, kok kepikiran ya sampai ke bawah mimpi gitu. Nah, ada yang terakhir ini yang tingkat kebutuhannya tinggi, tapi kita nggak pengen. Contoh Bapak Ibu, hal-hal yang wajib, bayar pajak, ya, hal tertentu lah. Kita nggak pengen banget sebenarnya. Asuransi misalnya, banyak yang setiap orang beda-beda. Tapi kita yang bisa memetakan Bapak Ibu. Nah, bantuan untuk pengambilan keputusannya, kalau yang di kuadran paling kanan, tingkat kebutuhan dan keinginannya tinggi Bapak Ibu, mau nggak mau harus dikejar atau harus dieksekusi, harus dilakukan. Tapi kalau yang kuadran kedua Bapak Ibu selalu tanya, kita sampaikan kepada para siswa, kita tanya bahwa apakah ini prioritas? Di list Bapak Ibu bintang 5, bintang 4, maksudnya bintang 5 itu paling, ya ini kepengen banget dan ya lumayan sih juga butuh soalnya gini. Nah, betul. Terima kasih Pak Safaat ini sharingnya. Tuhan juga menganugerahkan pada aspek kehidupan kita sesuai yang kita butuhkan ketimbang kita inginkan. Betul. Karena Tuhan itu memberi yang kita butuhkan ya Pak ya, bukan yang kita inginkan ya. Karena kadang yang kita inginkan belum tentu baik buat kita. Terima kasih Pak Safaat sharingnya, luar biasa. Nah, kemudian kalau yang kuadran yang sini gampang sekali harus dihindari, meskipun kadang kita nggak sadar. Lihat apa dikit lapar mata gitu, sebenarnya nggak terlalu pengen sih, nggak terlalu butuh. Tapi gimana ya lucu gitu, unyu-unyu gitu kalau bahasanya orang, unyu-unyu gitu kepengen beli. Nah yang terakhir apakah kita sadar, recognize, apa kita menyadari, realize bahwa ada uang kita seringkali keluar untuk hal-hal yang kita nggak terlalu pengen, tapi ya tadi itu pajak, asuransi kayak gitu. So kalau kuadran ini ke mapping, niscaya kita lebih bijak mengeluarkan uang. Untuk kuadran yang mana yang harus kita spending di awal? Ya Bapak Ibu ya, kita lanjutkan untuk, nah ini salah satu ilustrasi yang tim kami berikan bahwa if it still plays, it's plays. Kemarin saya waktu mengajar di salah satu sekolah internasional, ada murid angkat tangan bilang gini, Mister, iPhone 14 keluar. Itu keren loh, Mister, atasnya itu Mister, apa namanya yang dilihat yang di atas itu ya, kalau yang ngikutin video promosinya gitu. Terus saya tanya, saya lihat, ini HP, saya lihat HP-nya kok rasanya nggak lama-lama banget. Temennya nyeletuk, Mister, itu loh iPhone 13 Pro Max. Saya sampai ngelus dada Bapak Ibu, iPhone 13 Pro Max. Kemudian kepingin beli iPhone 14 Pro Max Pak Didik. Ini kan saya jadi kayak, ya ampun Tuhan, itu berapa puluh juta, 20 sekian juta baru beli kemarin. Baru kan Pak Didik iPhone 13 Pro Max yang paling tinggi Pak Didik. Kepingin ganti iPhone 14 Pro Max, tahun depan keluar iPhone 15 Pro Max ya beli lagi. Memang sih uang papanya nggak ada serinya, tapi seharusnya anaknya ya lebih lebih bisa mengerti orang tua. Jadi if it still plays, it's this. Kalau yang bisa kita sampaikan ke diri kita sendiri, gitu. Mau ganti HP gitu, HP ini masih bisa dipakai. Mau ganti laptop masih bisa dipakai. Kadang ada anak yang keluar sepatu baru kepingin beli, siswa-siswa. Itu Mister keluar Air Jordan seri terbaru. Satu Air Jordan itu 3-4 juta Bapak Ibu, ada yang 8 juta Bapak Ibu, ada yang 10 juta. Jadi sepatunya anak-anak itu kadang video saya sampai, bukannya kemarin punya, iya Mister, tapi itu sudah lama keluaran Air Jordan yang seri sebelumnya, saya ganti lagi. Jadi kalau sepatu di jejer itu bisa nyekolakan puluhan anak lain yang butuh uang sekolah, bener. 10 seri dia punya. Ya, jadi yang kami mau sampaikan di sini bahwa apa yang kita butuh dan apa yang kita ingin seringkali tidak sama. Kita mesti
belajar untuk menunda Bapak Ibu ya short term gratification, menunda kesenangan jangka pendek untuk mendapatkan nikmat jangka panjang. Jika masih bisa dipakai, stay, ya nggak perlu ganti. Nah, penelitian di Stanford dilakukan tahun 1961 Bapak Ibu. Ini ilustrasinya. Ini true story betul, research dari Stanford bahwa anak usia 5-6 tahun Bapak Ibu masih dini sekali, masih dini, ya TKSD gitu. Diberikan satu marshmallow, ya satu permen deh ibaratnya, satu permen satu coklat. Orang ini Pak Michel ini berkata gini, peneliti ini bilang gini, anak-anak bebas boleh dimakan, kapanpun boleh dimakan, tapi saya akan kembali 20 menit lagi. 20 menit lagi, kalau saya masih lihat di atas piring itu masih ada permen marshmallow itu, maka saya akan tambah satu lagi. 20 menit lagi berikutnya, saya akan tambah satu lagi sampai sekitar beberapa kali. Bapak Ibu, anak usia 4, 5, 6 tahun, siapa yang nggak suka-sukanya marshmallow ya? Waktu di usia-usia seperti itu kan, kalau kita bilang Pak Didik, jangan ya batuk, ya nggak mempan. Nggak masuk gitu ke mereka, karena nikmatnya lebih cepat di lidah dan masuk gitu. Yang menarik Bapak Ibu, sepertiga dari jumlah siswa anak-anak usia dini nggak tahan. 10 menit dimakan, 15 menit dimakan. Sepertiga diantaranya bisa bertahan sampai akhir. Sepertiga diantaranya bertahan sekali, yang kedua, sesi kedua sudah menyerah kalah, tidak bisa lagi menahan. Bapak Ibu, sosial eksperimen ini kemudian dilanjutkan Bapak Ibu 20 tahun berikutnya, ketika para anak-anak ini sudah beranjak menjadi dewasa di usia 20 tahun lebih. Hal yang menarik Bapak Ibu, cara penelitiannya seperti ini. Peneliti mengirimkan kuesioner kepada para orang tua, para guru dari anak-anak ini untuk tanya kondisinya sekarang, ya, dan kemudian dibandingkan Bapak Ibu dengan data 20 tahun sebelumnya. Hal yang mengagetkan Bapak Ibu bahwa sepertiga tadi yang sanggup menahan sampai akhir. Nilai SAT, ya, SAT Bapak Ibu, nilai SAT-nya lebih tinggi Bapak Ibu. Kesehatannya lebih bagus, anak-anaknya jadi orang yang secara nilai akademik juga lebih baik. Mereka bisa lebih mengendalikan diri, menguasai diri ya Pak Didi, ya. Lebih bisa menguasai diri untuk tahu bahwa yang penting buat saya apa dan yang nggak penting apa, dan kemudian lebih bisa sukses. Bapak Ibu, mari dengan metode masing-masing kami suggest, kami ini mengajak untuk bagaimana membuat game-game atau eksperimen serupa yang bisa ini untuk pada para siswa kita mengajarkan bahwa ketika kita mau menunda kesenangan, ketika kita mau menunda kesenangan, itu ada hadiah, ada reward yang lebih besar daripada kita nuruti keinginan jangka pendek. Nah, ada 4 ini saya buatkan piramid, ada 4 level menunda kesenangan. Kalau Bapak Ibu perlu mencatat, saya akan sedikit pelan dalam menyampaikannya. Level yang terendah Bapak Ibu seringkali tadi pay letter yang sempat dimention di awal oleh lupa tadi oleh Bu Rina atau oleh Bu Yeti. Level terendahnya kepingin apa, inginnya apa, langsung beli, bahkan dengan utang Bapak Ibu. Pay letter itu kan sebenarnya meskipun di akhir bulan, tapi kalau bisa diterjemahkan ya Pak Didi, secara ekonomi ya utang ya. Kan kalau secara akuntansi juga utang ya, kita beli dengan, kalau dijurnalkan kan bisa dengan apa namanya inventory pada account payable gitu, mesti pada utang. Kita utang meskipun bayar akhir bulan. Jadi level yang terendah Bapak Ibu belinya dengan utang. Level yang terendah itu benar-benar nggak bisa menunda kesenangan. Belum punya uangnya sudah kepingin barang. Level yang kedua di atasnya lumayan, sudah punya uangnya dulu terus dibelanjakan. Apakah ini baik? Sebenarnya sih ya belum baik. Karena kan uangnya langsung habis Bapak Ibu. Harusnya kan saving dulu ya benar ya, baru konsumsi. Ini enggak, langsung Bapak Ibu. Ya, dibelanjakan langsung habis uangnya tanpa sisa. Nah, level yang ketiga ini ada yang lumayan baik, ada yang lumayan baiknya ada 2. Ada yang begini Bapak Ibu. Ada orang tertentu yang punya standar begini. Misal pengen sepatu gitu, inginnya sepatu. Harganya 500.000. Dan sekarang belum punya uang. Kemudian dia bilang gini, oke, saya mau beli sepatu itu, tapi saya tunggu punya uang minimal 10 kali lipat. 5 juta Bapak Ibu. Kemudian dibelanjakan 500.000-nya. Lumayan ya. Jadi memotivasi untuk nabungnya 5 juta. 500.000 dibelanjakan. Oh, tapi ada yang lebih lagi gini Bapak Ibu. Enggak, saya maunya ini,
didepositokan dulu atau dimasukkan ke reksadana atau apapun, nanti ambil dari bunganya saja yang bisa beli barang itu. Wah, itu mantap. Akhirnya kan uangnya nggak berkurang sama sekali. Betul ya Pak Didi ya? Ya Bu Rizda ya, nggak berkurang sama sekali. Jadi dia damai belinya. Dapat barangnya, uangnya aman. Tapi yang tertinggi Bapak Ibu, sebenarnya tanpa harus dalam arti nunggu bunganya, sudah ada passive income yang mendanai. Nanti kita sama-sama diskusi tentang passive income ya. Bagaimana passive income ini tanpa kerja pun uangnya masuk sendiri, udah itu yang dibelikan. Damai sekali. Damai sekali. Sebentar, ternyata ada yang bertanya. Saya ini Ibu siapa ini ya? Ibu Wahid Pangbuan. Bu Angel ya, kalau saya nggak salah kayaknya. Apa yang dapat dilakukan untuk membangun kesadaran, pengetahuan, keterampilan sikap untuk membuat keputusan mengenai keuangan yang sehat. Nah, Ibu, kalau saya salah menyebut nama mohon dikoreksi. Ya ini yang kita sampaikan, yang ini kita bagikan, berbagi strateginya, Pak, Ibu, untuk bagaimana menunda kesenangan, bagaimana memisahkan kebutuhan dan keinginan. Ini terus berlanjut, Ibu. Nanti kalau di akhir masih ada yang bertanyakan, dengan senang hati, Ibu, untuk kami jawab. Ya. Nah, 4 level, Bapak Ibu, supaya ini kalau bisa disampaikan sejak dini, wah, niscaya sampai dewasa juga akan terbawa. Nah, tadi Bu Eka sempat menyampaikan tentang ada barang konsumtif dan barang produktif. Konsumtifnya dia langsung habis makan, minum. Tapi juga kadang Bapak Ibu ada passive spending yang kita nggak sadar. Di zaman sekarang, Pak Faiz, Bu Rizda, ada Netflix ya, Spotify, ada Disney, langganan-langganan yang tanpa sadar setiap bulan langsung di auto debit misal ya, langsung ini uang kita langsung ke transfer ke sana. Nah, ini hati-hati. Kita perlu sadar betul bahwa kita perlu financial ronsen gitu. Uang ini untuk apa saja selama ini, pengeluaran kita apa aja. Karena Bapak Ibu, sesuatu yang tidak pernah diukur tidak akan pernah bisa ditingkatkan. Saya ulangi ya, sesuatu yang tidak pernah diukur tidak akan pernah bisa ditingkatkan. Kalau kita mau minum sehari 30% dari berat badan kita, katakanlah 2 liter, dan kita tidak pernah menakar literannya, dan kita cuma dikatakan teman kita sudah banyak kok minum saya sudah banyak, sudah berapa gelas, nggak pernah diukur Bapak Ibu, biasanya bias angkanya. Nggak pernah diukur. Kalau kita ada aplikasi untuk ukur ini air gitu ya, sama. Kalau kita bisa ukur, iya selama ini barangnya untuk konsumtif, untuk GoFood sekian, untuk ini sekian, pantas nggak ada sisa. Ya, kalau saya boleh kasih satu quote gitu, barang konsumtif Bapak Ibu itu memakan kita, memakan tanda kutip ya Bapak Ibu, memakan kita. Beli apapun yang konsumtif Bapak Ibu, mobil mewah gitu, Mercedes-Benz, begitu keluar showroom harganya langsung turun 200 juta. Buka pintu sekali, jadi harganya jadi guyon. Memakan kita Bapak Ibu. Tapi barang produktif memberi makan kita. Bisa relate ya dengan kalimat itu ya. Barang konsumtif memakan kita. Barang produktif memberi makan. Nah, berikutnya ada yang ini, 2 ini yang kadang agak ini Pak Didi, agak blur. Sesuatu yang kita merasa tampak konsumtif ternyata produktif. Misal, mengikuti sesi pelatihan, investasi leher ke atas Bapak Ibu. Maksud saya leher ke atas ini bukan skincare ya Bu Rizda. Bukan skincare, leher ke atas ini maksudnya pengetahuan, skill ya. Ngapain bayar mahal-mahal seminar, pelatihan. Padahal ketika kita improve Bapak Ibu, mendadak pola pikir kita berubah, mendadak keputusan kita berubah, mendadak hasil yang kita terima bisa berubah. Cara-cara kita bisa berubah dari kita belajar. Tapi ada juga yang tampak produktif. Ternyata konsumtif. Butuhnya, oke Pak Safaat, saya coba jawab. Konsumtif memakan kita bagaimana Pak? Nah tadi gini, kalau kita habiskan uang kita Pak Safaat untuk terus barang konsumtif, maka tanpa kita sadar, memakan itu dalam arti kitanya jadi uang kita kan terus habis terus ke sana ya Pak Safaat. Habis terus ke barang-barang itu, kita nggak punya kebebasan, kita nggak punya freedom untuk menentukan investasi kita nggak punya planning goal keuangan kita karena terus dibelanjakan untuk habis ke sana. Memakan itu maksudnya pengaruh buruk lah, pengaruh yang kurang baik terhadap kita, Pak Safaat. Ya, Pak Safaat. Tapi kalau memberi makan kita itu kan sesuatu yang positif, kitanya grow, bertumbuh. Ya, Pak. Semoga terbantu. Nah, terima kasih, ada yang terima kasih, Pak Safaat. Ada yang tampak produktif, Bapak Ibu, ternyata konsumtif. Ini seringkali kita pun sebagai yang sudah dewasa, seringkali bias dalam hal ini. Contoh, kita butuh laptop dengan spek RAM sekian,
layar sekian, kemudian spek tertentu gitu. Mungkin laptop itu bisa dibeli dengan harga 8 atau 9 juta. Tetapi saat kita lihat di toko, kita lihat iklan, kita buka toko Bilibili, Lazada, kita lihat ini keren ya. iMac keluaran terbaru ini, layarnya retina display, OLED, sedemikian. Kita merasa bahwa hal yang pertamanya kita nggak butuh, setelah lihat jadi tadi tuh keinginan yang ini keren, bagus. Dilihat juga ketika dibuka, ada logo Apple digigit sedikit gitu, jadi kan menampilkan citra diri kita yang lebih profesional. Hati-hati Bapak Ibu. Ini tampaknya produktif. Kan beli laptop 26 juta, 33 juta. Kalau butuhnya motor bebek tapi belinya CBR Bapak Ibu. yang Bapak-bapak langsung ya, kalau butuhnya laptop merek A 89 juta dapat. Bahkan yang sudah touchscreen misal, tapi belinya yang 26 juta Bapak Ibu, maka yang tampaknya produktif ternyata konsumtif. Ya, Pak Didik, Bu Dista ya. Jadi ini yang kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita terjebak di sini. Ya, merasa beli hal yang produktif malah ternyata konsumtif. Nah, ketiga yang bisa kita share ke para siswa ialah membuat budget. Ya, untuk uang nanti kita akan lebih lagi di berikutnya, untuk makanan berapa, kemudian untuk pulsa, untuk kuota berapa, beberapa hal ini. Tapi kalau sampai nggak pernah buat budget selama ini, nggak pernah planning. Baik, kita lakukan yang kedua, tracking, Bapak Ibu. Kita balik. Selama ini uang saya uangnya untuk apa? Karena tadi kalau di tracking akhirnya muncul, iya ternyata uangnya habis untuk ini. Tiba-tiba tersadar selama ini, untuk beli mainan sekian, untuk beli ini sekian. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita bisa mulai menanamkan untuk menabung. Oke, uang sakunya sekian. Ini seperti yang kami tampilkan di sini. Ya, oke, uang sakunya di satu sekolah ada Bapak Ibu yang mulai melakukan ini. Jadi uang sakunya berapa? Kemudian kita mulai bantu para siswa untuk membuat, oke, uang saku 1 minggu atau 1 bulan atau 1 hari sekian. Kita budgeting, kita rencanakan. Ditabung dulu berapa? Nggak perlu banyak-banyak, misal 10.000, 1.000 mungkin. Jadi bukan nominalnya Bapak Ibu yang terpenting, tapi habitnya Bapak Ibu. Karena kalau 10.000 nggak pernah bisa nabung 1.000 Bapak Ibu, dikasih gaji 10 juta pun, 1 juta pun belum tentu bisa nabung. Betul. Ya itu true story, betul. Habis, cuma lewat. Ya, kemudian untuk dihabiskan berapa? Harus. Karena kalau cuma saving tanpa dihabiskan, ya nggak menikmati hidup. Karena kesalahan keuangan itu 2 Bapak Ibu. Ada yang boros sampai masa tuanya menderita, ada yang melilit sampai nggak bisa menikmati kehidupan. Tentu tidak. Kita harus bijak mengeluarkan uang pada waktunya, menahan diri pada waktunya. Ya, mengeluarkan uang pada waktunya, menahan diri pada waktunya. Kemudian mulai disampaikan untuk ayo amal, ayo bisa kasih temanmu yang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu, kalau habit ini ditanamkan, step-step ini ditanamkan, niscaya kita menanamkan benih yang baik. Bertumbuhnya memang harus melalui proses. Sebaik apapun benih, ketika musimnya kurang baik ya, ketika lingkungannya kurang baik juga tumbuhnya bisa saja nggak baik. Tapi tugas kita sebagai Bapak Ibu guru punya tanggung jawab ke Tuhan untuk menanamkan hal yang baik. Benih yang kita tanamkan, berbuahnya mungkin kapan kita nggak tahu. Tapi niscaya ada waktunya. Yang tadi step gambar pensil cocok untuk SMP atau SD. Mulai SD Pak Safa. Mulai SD karena terutama ini ya, para siswa yang sudah diberikan uang saku oleh orang tuanya. Entah itu SD kelas 3 atau SD kelas 4 Pak Safa. Kalau SMP sudah agak sedikit terlambat, tapi sebenarnya kalau belum dimulai lebih baik. Karena anak SMP ini sudah lebih jauh mainnya, maksudnya perkembangan ininya dalam arti pengetahuan tentang media sosial dan sebagainya. Jadi untuk jiwa konsumsinya biasanya lebih banyak untuk konsumsi, lebih tahu banyak soal bagaimana penerapan sehari-hari kepada anak untuk menahan kesenangan dan belajar budgeting. Oke, sama-sama Pak Safa, terima kasih. Begini Bu, salah satunya yang bisa kami bagikan ialah setting goal. Setting goal itu maksudnya untuk supaya dia bisa bertahan. Tadi waktu marshmallow test itu ternyata Bapak Ibu setelah diteliti, 1/3 anak yang bisa bertahan, itu mereka Pak Didi menahannya bukan dengan liatin marshmallow-nya terus. Bukan dengan, aduh enak ya, bukan dilihatin terus. Tapi mereka bisa mengalihkan fokusnya. Mereka bisa mainan, mereka bisa mainan dengan, misal mereka ngobrol, mereka nggak mau lihat ininya terus, mereka nggak melihat marshmallow-nya. Kalau lihat kepingin, coba Bapak Ibu kalau setiap hari bangun tidur, mau tidur, ngeliatin barang di Shopee yang dipingin, pasti dibeli lama-lama, karena nggak tahan.
Nah, jadi kalau kita bisa membantu para siswa untuk setting goal dalam arti, ayo nanti kelas 4 ini mau beli apa untuk kelas 5? Saya mau beli tas bagus. Misal ini, misal Bapak, saya mau beli tas yang lebih besar untuk kelas 5. Oke, butuh berapa uangnya? Sekian. Oke, berarti uang sakunya ditabung ya. Sekian ya, setiap hari ya, nggak habis di belanja. Demikian juga kepada anak, Bu Jenny. Jadi ketika mereka melihat hal yang lebih tinggi, hal yang lebih besar, yang lebih worth it untuk dikejar, maka mereka lebih punya rem untuk menahan kesenangan jangka pendek. Demikian Bu Jenny. Ada banyak tekniknya. Mungkin di kesempatan podcast saya bisa sharing dengan Bu Jenny gitu. Salah satunya seperti itu. Itu yang salah satu yang efektif, Bu Jenny. Ya, apa ada cara mengajarkan investasi instead of hanya menabung ke anak sejak dini? Baik. Kalau anak yang dimaksud ini sudah levelnya SMP yang kelas 9 atau SMA, kalau Bapak Ibu guru atau orang tuanya mengenal instrumen investasi yang lebih baik, lebih kompleks gitu, katakanlah entah itu reksadana atau deposito atau dari hal yang step by step dulu ya, bisa ya, Bu Sofi. Dan tapi saran saya jangan hanya ajarkan anak itu untuk menabung dan tidak menggunakan uangnya tanpa dapat apa-apa. Kalau anak tersebut menabung deposito, harus, kalau saran kami terbuka Bu dari awal, transparan. Kalau menabung di sini dapat 4% loh setahun, nanti uangnya nambah segini, nambah uang sakumu segini. Jadi anak itu ada semangat, ada motivasi. Oh kalau deposito sekian, nanti kalau reksadana nanti, jadi jangan diambil orang tuanya. Ya jangan anak merasa bahwa uang saya katanya ditabung di mana? Di kantongnya mami, ya jangan. Ya, tapi anak itu dapat imbal hasil, dapat return, Bu Sofi. Begitu. Ya Bu Sofi, ini investasi yang dimaksud untuk investasi finansial ya. Demikian juga dengan sebenarnya mengajarkan mereka untuk memberikan kepada orang lain investasi yang lebih besar lagi secara implisit. Ya, Bu Sofi, semoga menjawab, semoga terbantu. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Topik untuk mungkin para siswa yang sudah beranjak dewasa, SMA. Kita mulai masukkan, ya mungkin istilahnya nggak perlu sulit-sulit sampai di time value of money gitu. Maksudnya kita bisa kasih ilustrasi seperti ini. Uang 100.000 tahun 2012 kalau kita belanja ke hypermart gitu, mungkin dapat barangnya sebanyak itu. Ya Pak Didi ya. Tapi kalau sekarang tahun 2022 uangnya sama. Nilai nominalnya, kalau di ekonomi kita tahu nominal value-nya sama, tapi real value-nya ini. Ya, real value-nya ini yang semakin turun. Tanpa disadari. Nah, ini yang perlu kita sampaikan bahwa kami bisa berbagi sedikit ya, dengan bunga 4% per tahun, kalau ditabung di bank saja misal, kalau inflasinya Pak Didi 3%, uangnya masih nambah ya Pak Didi ya, kalau inflasinya 3%. Tapi kalau inflasi 5%, 7%, 8%, sekarang di media sosial banyak beredar Bapak Ibu, ini pertanyaan begini, sadarkah kita menabung di bank itu sekarang bunganya 0%? Karena tingkat inflasinya sama tingkat bunganya sama. Tapi kalau feeling saya untuk ke depan ini inflasinya nggak sama lagi, bisa lebih tinggi. Maka Bank Indonesia segera menaikkan suku bunga. Nah, hal ini kalau untuk adult Bapak Ibu, saran kami bisa mulai ditanam. Sehingga para siswa sadar bahwa, oh iya ya, kalau saya mau uang saya bertambah, maka saya harus mencari alternatif investasi yang bisa menumbuhkan uang saya lebih dari tingkat inflasi. Kalau tidak pernah ada pertanyaannya, nggak pernah ada jawabannya Bapak Ibu. Kalau nggak pernah ditanya, gimana ya caranya? Nggak akan muncul caranya Bapak. Kalau kita nggak pernah tanya, Bapak, bagaimana supaya saya pensiun dengan tenang? Dengan tanpa harus membuat anak saya nanti jadi sandwich generation. Kalau istilah sekarang sandwich generation. Sandwich itu kan ditekan dari atas, ditekan dari bawah. Kalau nggak pernah ada pertanyaannya, tidak pernah akan muncul jawabannya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini yang pertama, nilai waktu dari uang. Saya mohon nanti menjawabnya di akhir ya Ibu Lina dan Bu Rosma. Mbak Tria, saya mohon diingatkan ya Mbak Tria, supaya saya nggak lupa. Baik Pak. Ya, terima kasih Mbak Tria. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu Rosma dan Bu Rina. Nah, kemudian yang tadi yang sudah kita sampaikan, budgetingnya bisa lebih kompleks Bapak Ibu, lebih terinci. Ya, kalau untuk adult kita bisa bahkan sampai ke dana darurat.
seandainya Bapak Ibu, kami di universitas juga melihat fenomena bahwa jumlah mahasiswa di tempat kami menurun dengan drastis. Bahkan mencapai angka yang bukan lagi puluh, bukan lagi ratus Bapak Ibu, tapi 1000. Di masa pandemi ini banyak siswa-siswa kita yang dari jenjang SMA tidak bisa melanjutkan ke universitas. Dan itu benar, sampai kami memperpanjang masa pendaftaran Bapak Ibu, agar bisa memberikan waktu dan berbagai keringanan Bapak Ibu. Beasiswanya, wah ini beasiswa yang terbanyak sepanjang sejarah universitas-universitas. Apa hubungannya Pak dengan budget? Seandainya Bapak Ibu sejak dini para siswa diajarkan untuk membuat anggaran untuk dana darurat Bapak Ibu. Dana darurat. Ketika pandemi dengan badai yang sedemikian besar, orang tuanya mungkin kesulitan untuk membiayai ke tingkat yang lebih lanjut, maka harusnya mereka bisa punya tabungan minimal untuk membiayai 1-2 tahun pertama, maksudnya untuk membantu lah Bapak Ibu, supaya orang tua tidak terlalu berat. Ini penting Bapak Ibu. Kalau bisa di flashback mungkin mundur ke 6 tahun ke belakang, 6 tahun yang lalu mungkin mereka akan mikir, waduh, andai saya punya uang lebih ya, yang saya tabung untuk saya bisa kuliah, saya kan bisa kuliah sekarang. Ya Bapak Ibu ya, jadi manfaat yang kita bawa ini jangka panjang untuk para siswa. Ya, jadi budgetnya bisa lebih rinci bahkan sampai ke dana darurat. Dan kita mulai menyampaikan gini, jangan budgetkan apa yang mau dibeli dulu, tapi budgetkan apa yang harus disisihkan. Habiskan atau belanjakan dari sisanya, bukan tabung sisanya. Kalau tabung sisanya, biasanya nggak nabung-nabung Bapak Ibu. Ya, tapi kalau sudah diallocate Pak, nggak bisa hanya sekian yang dikonsumsi, ya sudah maksimal sekian. Mendadak polanya berubah, nggak lagi boros-boros banget. Nah, hal-hal terakhir yang mau kita sampaikan, kita mulai sampaikan tentang kepada para siswa, kita mulai sampaikan bahwa ada 2 jenis pendapatan di hidup ini. Yang pertama ialah active income, pendapatan aktif. Kita harus kerja untuk dapat uang. Kalau kita nggak kerja, kita nggak dapat uang. Banyak contoh pekerjaan, ya kita harus kerja baru dapat uang. Kalau nggak kerja, tidak dapat uang. Kalau nggak masuk kantor, nggak dapat uang. Tapi ada juga tipe pendapatan kedua, passive income. Passive income ini tanpa kita kerja dapat uang. Tapi bukan berarti pakai aneh-aneh Bapak Ibu ya, bukan berarti pakai melihat. Kalau karena kami di universitas kemarin saya membimbing skripsi Bapak Ibu, ada topiknya. Topik skripsinya itu bagaimana akuntansi ini pricing penerapan harga untuk tuyul Bapak Ibu. Passive income-nya misal ketika dia bisa nabung jumlah tertentu, ketika dia bisa invest ke reksadana, dapatkan return-nya sendiri, bahkan tidur pun dapat uang. Bunga depositonya, hal-hal yang sederhana, nggak perlu harus langsung kos-kosan yang perlu ratusan juta untuk membeli. Tapi kalau kita dari dini bisa mengajarkan ini, maka para siswa kan fokusnya beda. Oh iya ya, kalau saya bisa liburan ke Kota Batu, saya bisa liburan ke Puncak, saya bisa liburan kemana, tapi rekening saya nambah uang. Kan itu hal yang menyenangkan. Saya tidak harus kerja terus setiap hari, tapi uang saya bisa bertambah. Yang pasti tentu awalnya active income dulu yang dibesarkan, massive income dulu, baru kemudian disisihkan untuk bisa mendapatkan passive income. Kita hidup dari passive income. Jadi kebebasan finansial Bapak Ibu, financial freedom itu terjadi salah satunya ketika passive income kita bisa membiayai biaya hidup kita. Jadi andai besok kita mau liburan 1 minggu dan kerja, tetap hidup dengan normal, tanpa harus ngirit-ngirit, tanpa harus mengurangi apapun, karena passive income kita mampu membiayai. Nah, kemudian karena para siswa yang sudah katakanlah SMA ini sudah mulai memilih berkarir Bapak Ibu, milih jurusan kuliah, ya, kemudian nanti mau jadi apa? Pertanyaan-pertanyaan itu guru-guru, Bapak Ibu guru di bidang konseling tentu sering menjumpai para siswa yang mulai menunjukkan ketertarikan bahwa saya mau jadinya art designer, saya mau jadinya fashion designer, saya mau jadi akuntan, saya mau punya, ada yang bilang, enggak, saya enggak perlu pintar sekolah, saya yang penting teruskan toko papa saya. It's okay. Tapi kita bisa bantu dengan menyampaikan bahwa ada 4 kuadran ini. Di hidup ini semua kita pasti minimal satu kaki kita menginjakkan betul, terima kasih Pak Safa, biarkan uang bekerja untuk kita, tadi yang disampaikan oleh juga Pak Didik, benar sekali. Kalau kita sebagai karyawan Bapak Ibu, ya, saya juga bekerja di yayasan di universitas sebagai karyawan, tentu ini active income, karena kita masuk kantor, kita mengajar, ya, untuk mendapatkan gaji. Ada juga yang self-employee, yang saya
misal sebagai pembicara, sebagai konsultan, self-employed, saya tetap bekerja, tapi tidak tergantung atau sebagai satu institusi tertentu, tapi saya dapat income dari sini. Nah, di kuadran kiri ini Bapak Ibu, ini cocok untuk keamanan finansial. Keamanan dalam arti gini, aman maksudnya rutin. Setiap bulan dapat, setiap minggu atau setiap hari. Di kuadran yang sebelah ini, yang employee dan self-employed. Tapi di kuadran yang sebelah kanan Bapak Ibu, inilah yang sumber pasif income. Kalau kita punya bisnis yang jalan tanpa kita, katakanlah saya sebut ya, kita misal punya franchise tertentu, tanpa kita ada di sana, tanpa kita harus in charge ya maksudnya ya, bukan berarti nggak kontrol ya Bapak Ibu, ya tetap namanya bisnis, tetap kita datang, kita kontrol, kita awasi, gitu. Tapi kita nggak harus dituntut pasti jam 8 sampai jam 5 sampai jam 9 malam untuk mendapatkan uang. Ini passive income, sudah ada sistemnya yang jalan. Mungkin sulit di awal, kemudian setelah dia settle, bisa jalan, kita bisa dapat income dari situ. Yang terakhir investor, ya, invest saham, invest obligasi. Salah satu Bapak Ibu kalau kami boleh berbagi, obligasi pemerintah. Mungkin yang pernah tahu ya, obligasi pemerintah, ORI atau dengan SUN, surat utang negara, salah satu yang paling aman dan juga memberikan imbal hasil tingkat bunga yang lebih besar daripada bunga deposito. Ya, nah saran kami kita bisa menyampaikan bahwa seharusnya anak-anak, kita sampaikan kepada para siswa, adik-adik siswa, para siswa sekalian, minimal di hidup ini, satu kaki, kita jangan hanya kedua kaki di satu kuadran. Minimal dua. Misal sebagai employee, tapi juga sebagai investor. Sebagai employee, tapi juga punya bisnis. Sebagai self-employee, tapi juga sebagai investor. Ya, karena ini penting untuk fondasi para anak didik kita di masa depan. Karena apapun sekarang ketika nanti mereka menikah, membangun keluarga, semuanya mereka perlu yang namanya fondasi keuangan yang. Ya, Bapak Ibu, terakhir kita berbagi hitungan singkat gitu Bapak Ibu. Kalau kita misal tahu Pak, semua kita pasti pensiun ya. Terserah di umur berapa masing-masing orang punya rencana masing-masing. Ada yang saya umur 40 Pak Ian untuk mau pensiun bersama keluarga menikmati, silakan. Namun yang perlu kita ingat bahwa ketika kita pensiun kan kita perlu siap ya. Kita perlu siap. Katakanlah uang yang kita butuhkan untuk pensiun nanti, katakanlah Bapak Ibu, let's say 1 juta per bulan. 1 juta per bulan. Kalau 1 juta per bulan Bapak Ibu, kalau kami boleh berbagi tips. Nah, 1 juta per bulan, kalau kita kalikan 12 Pak Didi, itu kan ketemunya 12 juta per tahun ya. Nah, kalau kita merasa bahwa kebutuhan pensiun kita ini 1 juta per bulan, maka seharusnya sebelum pensiun Bapak Ibu kita siapkan dana itu 2 kali lipatnya. Atau kalau saya nggak salah itu, mohon maaf, kalau saya salah itu mohon dikoreksi, 300 juta. Kenapa Pak Ian harus sekian? Ini salah satu saran Bapak Ibu, setiap orang punya angka sendiri-sendiri, karena 300 juta ini Bapak Ibu tanpa kita kenal instrumen investasi yang sulit-sulit, katakanlah yang perlu belajar dalam gitu, saham atau apapun forex gitu, ditaruh di deposito saja, ditempatkan di deposito dengan 4% saja Bapak Ibu. 4% dikalikan 300 juta ini mencapai angka 12 juta per tahun ya Pak. Sehingga kita bisa pensiun dengan tetap punya uang di bank 300 juta Bapak Ibu. Tapi kita bunganya saja sanggup membiayai pensiun kita setiap bulan. Kita nggak repoti anak, kita nggak repoti semuanya, keluarga, kita bisa tetap menjalani kehidupan dengan baik setiap bulannya dan uangnya utuh. Ibaratnya kalau uangnya ini ayamnya atau angsanya, kemudian 4%-nya ini telurnya. Kita makan telurnya saja, kita nggak potong angsanya. Kita makan telurnya saja, kita nggak potong angsanya. Nah, demikian bahwa kecerdasan keuangan ini habit yang dari kecil, karena kalau saya boleh simpulkan di akhir bahwa kebiasaan yang baik lebih penting dari penghasilan yang besar. Saya ulangi Bapak Ibu, kebiasaan yang baik, termasuk spending habit, kebiasaan yang baik lebih penting daripada penghasilan yang besar. Apa enggak boleh Pak? Jadi Pak yang ngajarnya kalau bisa dua-duanya, benar. Kalau bisa penghasilannya besar, kebiasaannya baik, Bapak Ibu lebih jos lagi, lebih mantap lagi. Jadi bukan berarti kalau gitu penghasilan kecil enggak apa-apa Pak Yan, enggak. Tapi karena kita mendidik para siswa ini dari kecil, kita bukannya memberikan mereka uang, ya, karena orang tuanya yang memberikan mereka uang saku. Sekarang yang kita didik, yang kita concern area kebiasaan. Kebiasaan yang baik Bapak Ibu lebih penting dibandingkan
penghasilan yang besar. Karena ketika kebiasaannya sudah terpattern dengan baik, nanti ketika penghasilannya besar Bapak Ibu, maka mengikuti Bapak Ibu. Dengan penghasilan yang besar, karena ada tipe orang tertentu dengan gaji 10 juta, dengan gaji 50 juta, nggak bisa menyisihkan, habis terus tiap bulan. Tapi ada orang tertentu yang dengan gaji 10 juta bisa menyisihkan. Apakah dia bilang, kalau nanti saya nabung saat penghasilan saya besar, itu sama dengan orang yang mau diet, bilangnya, kalau saya sudah kurus, saya baru diet. Nggak mungkin nunggu penghasilan, nggak perlu nunggu penghasilan dengan jumlah tertentu baru menyisihkan, enggak. Tapi dana darurat, emergency fund tadi, kemudian kalau saya ada istilah namanya dream saving, Pak Didi. Dream saving ini yang kita save bukan cuma dana darurat, tapi untuk memenuhi, misal ada yang ingin, saya mau keliling dunia, ini misal keliling dunia, ada yang saya kepingin, ada hal tertentu yang saya ingin lakukan, ini ada dream saving, ini lebih bagus daripada dikonsumsi terus setiap hari habis. Karena dream saving nanti ada hal yang kita achieve lebih lagi dari uang itu. Jadi bukan kita dikontrol oleh uang ya Pak Didi. Bukan kita diperhamba oleh, tapi kita kontrol uang ini untuk membantu kehidupan kita, untuk bagaimana kita bisa bertumbuh, keluarga kita lebih bahagia, lebih damai, lebih tenang. Karena ketika masalah uangnya selesai, hal-hal lain mengikuti. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, demikian Mbak Tria, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk sharing, sebuah kehormatan bahwa saya nggak lebih baik, saya nggak lebih menguasai, saya nggak lebih banyak yang masih saya harus belajar, tapi di kesempatan kali ini sebuah kehormatan bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga kita bisa berjumpa di lain training, di lain kesempatan. Kalau misal ketemu gitu, bertemu di jalan atau di mana, kelihatan, saya mohon tidak sungkan untuk menyapa supaya kita bisa berkenalan secara personal, jadi ada hubungan yang baik di kemudian hari. Terima kasih, selamat siang semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih.